belajar, komunikasi positif, kemudian tentang guru cara mengajar, menerapkan disiplin, kemudian motivasi. Sebenarnya rata-rata udah 4 sih Bu, tapi ada tadi kalau nggak salah saya kasih. Nah ini di bagian ini ada 3 saya buat. Di sini kan ada tentang guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik murid. Nah dari sini waktu pembagian kelompoknya sih Bu belum terlihat gitu karakteristik murid tadi waktu dalam pembagian kelompok itu bisa. Misalnya belum ada kayak pertanyaan mereka itu lebih condongnya kemana gitu. Gitu misalnya kayak tadi kan ada yang kelompok PPT, ada yang ekonomi, ada yang politik gitu kan. Memang itulah proses pembagian kelompoknya. Saya tadi kan memang tidak tahu langsung udah ada kelompoknya. Jadi mungkin ya Ibu mungkin udah bertanya ya sebelumnya sama mereka, tapi waktu proses dalam kita mengajar itu perlu disebutkan lagi ya. Jadi misalnya kita perlu tanyakan pendapat mereka, apakah mereka memang setuju dimasukkan ke kelompok yang memang jadi kita tanyakan anak-anak, kamu minatnya kemana, suka buat apa nggak, kayak ngirim-ngirim video nggak, gitu kan. Kalau dia bilang suka itu berarti kan dia cocok ke yang kan tadi itu aja sih yang kurang nampak gitu. Iya, harus dicakapkan ya. Iya, cakapkan gitu. Nah kalau yang ini tadi udah nampak ya, ada komunikasi antara guru dan murid, terus juga ada murid dan murid soal tadi mereka masing-masing gitu kan. Nah ini yang di bagian ini juga tadi udah bagus, yang pertanyaan pada sesuatu tentang perasaannya waktu mindfulness tadi gitu kan. Kemudian ada juga ekspresi emosi yang positif ya. Nah ini penerapan disiplin karena memang tadi kebetulan ya nggak ada murid yang kayak buat masalah kali. Jadi tadi belum terlalu terlihat bagaimana cara ibu menangani murid yang misalnya kalau dia ribut atau apa. Jadi kan di sini kan ada posisi kita, pangkat kita sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer. Jadi karena tadi kebetulan tidak ada, jadi saya di sini kasih dia karena tadi paling kan ibu hanya mengingatkan mereka tentang apa ya tadi, misalnya yang tadi, nah tolong suaranya gitu aja ya kan. Jadi belum ada kata-kata misalnya seperti kalau kita posisi kita sebagai pemantau kan ada pertanyaan peraturan apa yang melanggar, apa konsekuensinya. Jadi kita di situ kayak melakukan yang telah kita pelajari sebelumnya lah Bu, yang pertanyaan-pertanyaan untuk kita sebagai kelas itu ya. Kelas kita tadi sebagai pemantau gitu. Nah itu kemudian yang lain ini juga tadi udah baik mengaitkan pembelajaran dengan teknologi ya kan, melakukan semangat. Nah ini Bu tadi tujuan pembelajarannya mungkin Ibu lupa ya menyampaikan. Udah tadi yang PPT. Iya tapi disebutkan ada yang pengaruh teknologi terhadap aspek di nomor 3 nih. Yang pertama itu tentang afektif mereka kepada Tuhan. Yang kedua tentang karakter. Yang ketiga baru secara knowledge ada tadi di PPT. Tapi tadi tidak menjelaskan rangkaian aktivitas yang dilakukan menggunakan tujuan tadi. Oh, gini aku bilang gini. Jadi nanti kita ini selain ibu mau mengingatkan kalian tentang karakter, jadi nanti kita aktivitas kita di dalam kelompok itulah yang yang mengimplementasikan dari knowledge tadi itu di dalam kelompok. Itu tadi diskusi kelompok yang nomor 4 ini tadi karya yang saya dan dia. Kemudian yang lain-lainnya udah ini bagus. Kemudian yang refleksi tadi ada tentang Google Form buat refleksi sama ibu bagaimana pembelajaran, prospek pretest ya. Nah ini ada gambar catatan percakapan pasca observasi. Nah ini kan setelah tadi kita lakukan
observasi kelas. Nah ini ada catatan refleksi guru. Nah dari sini berarti ini ibu merefleksikan bagaimana ibu tadi lah sewaktu mengajar gitu. Jadi dia refleksi diri sendiri gitu dari tadi yang ibu lakukan itu. Kira-kira misalnya apa yang mungkin perlu ditingkatkan atau tadi saya sepertinya kurang di bagian ini bu, atau mungkin ini tadi saya terlewatkan atau gimana gitu. Iya. Untuk pembelajaran yang tadi harus lebih ini lah, apa namanya, lebih peka tentang kondisi kelas, melihat peserta didik lebih fokus gitu, dan lebih mengisi diri dari segi konten materi ya. Iya. Kedepannya Referensi konten itu supaya lebih dimantapkan lagi, supaya ketika kita melakukan, menurut saya ya, ketika kita sudah benar-benar mantap di materi itu lebih pede gitu menurut saya. Tapi kalau kita kurang menguasai, terus kita konten itu dan lebih mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, gitu. Lebih lah, walaupun ada bisa kaitkan tadi ya, bagaimana teknologi itu kan bisa berdampak bagi kita ya, dari kita sebagai warga negara bisa kayak memberikan masukan kepada pemerintah. Ketika dalam bidang ekonomi kita bisa juga berjualan secara online, seperti itu. Ini kan masih apa yang harus ditingkatkan ya bu. Nah kalau misalnya dari hasil yang ibu tadi lakukan itu, kan bisa saja mungkin ibu merasa udah baik yang ibu lakukan. Nah apa saja langsung ibu yang sudah baik tadi ibu lakukan? Oh, yang sudah baik, semangat lah ya. Ada semangat untuk mengajar, kemudian sudah menggunakan yang namanya video pembelajaran, mengkaitkan pembelajaran dengan konten pembelajaran berdiferensiasi dan ASD. Itu sih dan saya senang tadi ada siswa yang betul-betul merasa sampai ke hatinya ya, kan saya hanya biasa saja di sampingnya terisak-isak, itu sesuatu hal yang membuat saya terharu juga gitu. Apa yang membedakan anak ini gitu, bisa juga dibawa gitu. Itu mereka belum pernah ya sebenarnya ya? Yang ini paling yang guru yang belum saya. Oh maksud saya itu belum dipraktekkan di sini ya, makanya sampai tersentuh gitu ya. Mungkin ada masalah mungkin ada masalah juga ya terlayakkan ibu ya yang sudah baik ya. Nah saya lihat juga tadi dari cara ibu mengajar pun menguasai bahan, kemudian juga betul-betul maksimal. Misalnya waktu yang main kuis tadi ya, ibu sampai hafal gitu kan kata-kata yang disampaikan ke murid tadi sama gitu kan. Itu yang membuat jadinya betul-betul ngena mungkin ke murid gitu. Akhirnya mereka sampai bisa. Oke, ini topik yang topik percakapan dan catatan ya. Ini topik kita saat ini kan tentang RPP ya, RPP berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi dan KSE. Saya sudah baru relasi kelompok tadi. Itu sih yang saya tekankan. Nah ini mungkin catatan ini lebih ke saya sih. Apa yang perlu dijalankan nanti. Nah ini rencana tindak lanjut Bu. Tadi kan di catatan refleksi Ibu kan Ibu bilang tadi
perlu lebih peka tentang kondisi kelas, kemudian lebih fokus dan lebih mengisi diri dari konten materi dan lebih mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, rencana ini untuk mewujudkan hal-hal ini tadi apa saja kira-kira? Iya, yang pertama itu belajar memahami materi-materi yang akan disampaikan di kelas. Dan memperhatikan diri tentang pembelajaran berdifferensiasi dan KSI. Itu sih. Mempelajari lebih lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Iya. Tadi waktu saya tanyakan dulu di awal sih, gimana perasaan ibu? Ya, perasaan saya udah saya persiapkan dulu. Artinya udah siap ya, karena memang kan udah jauh hari udah diingatkan. Jadi perasaan saya udah lebih lega lah, bisa selesai kan, bisa praktek, bisa yang lagi berkesan tadi anak tadi nangis, lebih sampai kayak ini nangis yang betul-betul kayak macam terisak-isak gitu, itu yang buat salut ya. Ternyata ada efek mindfulness-nya ada juga. saya pikir tidak terlalu, makanya kalau pas kena di siswa itu jadi kayak hati saya dan hati saya ini ya efeknya gitu. Jadi belajar dari kondisi lapangan. Ketika kita mempraktekkan, kita lihat hasilnya, ya akhirnya bangga juga gitu bisa diisi di JIP. Nah, setelah melihat itu tadi, pasti untuk kedepannya Iya. akan lebih semangat lagi. Iya. Enggak terpikir gitu. Saya gini ya biar masih mempersiapkan diri gitu, masalah kesiapan anak-anak kan mereka. Tapi yang pasti dari saya harus ya persiapan apa yang bisa saya sampaikan, apa yang kurang, nah, seperti itu. Kalau masalah kesiapan anak-anak kan masing-masing mereka. Tapi intinya gurunya dulu sih. Kalau ketika gurunya semangat, energi itu akan transfer. Jadi kalau kita masalah intonasi kita tuh semangat itu. Jadi kalau kita udah semangat dari awal gitu. Dan memang intonasi kita memang spirit dari hati ya, bukan dibuat-buat, tertransfer itu. Betul itu, memang dimulai dari kita dulu, diri kita dulu. Iya. Kadang kalau kita nggak mulai, kita tidak tahu kan nanti apa hasilnya. Nah, jadi memang perlu memang seperti yang bilang tadi, dicoba dulu baru. Oke, nah ini lembar catatan yang pas aplikasinya cuma ini aja Bu. Ya, ini juga sama seperti yang tadi, ibu tanda tangannya lagi. Oke. Nah ini satu lagi ada lembar rencana pengembangan diri. Nah ini nama guru, ini supervisor. Nah ini kan nama guru berarti yang ya. Nik ibu Nggak ada nih. Nik bukan Nik. Nik itu KTP. Iya. Tapi kalau apa? Iya, CWA. Iya. Ini saya yang supervisor. Itu Nik ya. Iya. Ini ada kolom aktivitas pengembangan, tujuan yang tidak dicapai, ukuran keberhasilan pendukung waktu. Nah, kalau ibu lah ditanya